Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Anisaria, SDIT Darul Abror, calon guru penggerak angkatan 7. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia harus berasaskan pada trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Lalu selanjutnya, semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing mandiang bangun karsa, tuturi handayani, merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengajar yang membentuk budi pekerti atau karakter anak yang terbaik, sehingga dalam proses pendidikan yang tumbuh bukan hanya kemampuan akademis tetapi juga budi pekerti atau karakter yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, asas trikon. Kon yang pertama adalah kontinuitas. Pendidikan tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki, berakar pada identitas masyarakat. Kon yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi baik menjadi lebih tebal. Dan segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dikurangi, jangan sampai menebal. Kon yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid, karena masing-masing murid mempunyai keunikan. Pengembangan pendidikan pun dilakukan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tidak apa-apa kita mempelajari kemajuan bangsa lain, tetapi tetap harus ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya adalah ketika guru menjadi seorang pemimpin, harus memberikan suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing madya mangun karsa artinya seorang guru diharapkan dapat membangun dan membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Kemudian tuturi handayani. Tuturi handayani berarti seorang guru diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan semangat kepada muridnya. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian perlu disadari bahwa dunia anak adalah bermain. Anak belajar melalui bermain. Saat bermain, anak-anak dapat menjelajahi dunianya. Di sana ada proses pengembangan berbagai kemampuan anak, sehingga anak dapat memiliki keterampilan dan memahami konsep tanpa paksaan. Selanjutnya, pendidikan berpusat pada anak, sehingga dalam merencanakan dan menyusun berbagai program pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat anak. Sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Implementasi dan realisasi pendidikan perlu diwujudkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah secara terpadu. Tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat, apapun program pendidikan yang direncanakan dan disusun tidak akan berjalan maksimal. Kemudian berbagai penerapan konsep pendidikan yang berpihak kepada murid menurut Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan dan dikembangkan di SDIT Darul Abror. Di antaranya adalah penyusunan visi misi sekolah yang berpihak kepada anak. Kemudian berbagai kegiatan penanaman budi pekerti dimulai dari embun pagi 5S. Kemudian pembiasaan yang baik dilakukan mulai dari doa pagi dan sore hingga doa motivasi, mengaji sebelum memulai pembelajaran, mengulang hafalan Al-Quran, duhur edukasi, asar munajat sebagai upaya membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di masa pandemi pun, upaya tersebut tetap dilakukan secara mandiri di rumah. Dari mulai sholat duha, kemudian duha motivasi virtual, tahajud bersama, maghrib mengaji, dan murojaah virtual. Sehingga kebiasaan yang baik itu akan terpelihara. Selanjutnya adalah ada kegiatan mabit, yaitu kegiatan bermalam di sekolah 1 malam,
sebagai malam pembinaan keimanan dan ketakwaan, kemudian simulasi kurban, munakosah hafalan Al-Quran, dan wisuda tahfidz. Kegiatan selanjutnya adalah membentuk karakter pelajar Pancasila yang bergotong royong. Selalu diadakan bakti sosial, membantu korban bencana, dan donasi kemanusiaan. Berikutnya adalah berbagai program pendidikan konteks budaya lokal seperti kaulinan Sunda, kemudian pencaksilat, tari daerah, dan membatik, serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya sesuai minat dan bakat anak, seperti ekskul berbasis kepesantrenan, sains, seni, dan olahraga. Kemudian untuk ekskul sains, kreativitas, kemudian berkebun dan belajar di luar kelas juga rutin dilakukan. Berbagai macam percobaan, kemudian kegiatan belajar di luar kelas, hingga terciptanya beberapa karya literasi anak yang sudah dibukukan. Kemudian, kegiatan diklat dokter kecil dan promosi kesehatan oleh anak merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu dilakukan. Anak-anak yang berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan dokcil adalah anak-anak yang berprestasi di setiap kelasnya. Kemudian, kegiatan ekskul selanjutnya adalah yang berbasis olahraga. Di antaranya adalah basket, kemudian karate, badminton, dan berenang. Kemudian, untuk kegiatan ekskul wajib, yaitu pramuka, diikuti oleh seluruh siswa SDIT Darul Abror, dibedakan menjadi penggalang dan siaga. Untuk penggalang diikuti oleh anak-anak kelas 4 sampai kelas 6, dan untuk siaga diikuti oleh anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Berikut berbagai dokumentasi kegiatan sekolah lainnya. Di antaranya adalah embun pagi, kemudian doha motivasi di masjid sekolah, lalu murojaah hafalan Al-Quran, kemudian ujian tahfidz yang dilanjutkan munakosah, kegiatan pencaksilat, penampilan pencaksilat, kemudian kaulinan Sunda, bermain loncat tali, bermain galah, dan bermain boy-boyan. Selanjutnya, kegiatan market day, anak-anak belajar untuk berwirausaha. Selanjutnya adalah kegiatan anak belajar di luar kelas atau outing class. Kemudian paskibraka, kemudian festival kostum dari barang bekas, dan pesta siaga yang diikuti oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.